Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Azalbiar dari Prodi Manajemen Dakwah MD 3B dengan NIM 1263112120037. Di sini saya akan membahas tentang materi kali ini yang akan saya bahas tentang lampiran 1 yang berisi proposal penelitian kuantitatif, lampiran kedua jadwal waktu yang berisi tentang jadwal waktu tahap pelaksanaan penelitian, yang ketiga lampiran ketiga yang berisi tentang rencana anggaran, dan yang keempat lampiran keempat yang berisi tentang tabel-tabel perhitungan statistik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif merupakan dokumen dalam mengusulkan proyek penelitian umumnya dalam bidang sains atau akademis, dan biasanya merupakan permintaan untuk mensponsori kepenelitian itu. Menurut Sugiono, proposal penelitian merupakan dokumen yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Yang kedua adalah isi proposal. Isi proposal penelitian pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, terus apa yang akan diteliti, terus bagaimana penelitian itu dilaksanakan, dan di mana penelitian itu dilaksanakan, terus kapan penelitian itu dilaksanakan, dan siapa yang terlibat dalam penelitian tersebut. Jenis-jenis penelitian proposal itu ada dua. Yang pertama proposal penelitian kualitatif, dan yang kedua proposal penelitian kuantitatif. Pada proposal penelitian kualitatif umumnya dibuat untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari berbagai latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Dan yang kedua, proposal penelitian kuantitatif biasanya dibuat berdasarkan suatu kerangka teori, lalu dilanjutkan dengan gagasan para ahli atau pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman tersebut. Jadi seorang peneliti pada proposal penelitian kuantitatif ini membuat suatu kerangka teori untuk sebuah peneliti, terus dilanjutkan dengan mencari gagasan atau penjelasan para ahli atau memahami peneliti berdasarkan pengalaman pada peneliti sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja isi pada penelitian kuantitatif. Yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Jadi pada latar belakang ini menjelaskan singkat mengenai topik apa yang kita ambil pada penelitian tersebut, serta alasan topik yang kita pilih itu apa yang mau dibahas. Dan yang kedua adalah masalah penelitian. Masalah penelitian suatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan
beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Jadi pada masalah penelitian ini, untuk memperoleh jawaban yang kita inginkan, sebelum membuat penelitian jelas kita mempunyai rumusan masalah dahulu untuk diteliti. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Dan yang ketiga adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah penegasan dan harapan peneliti tentang hasil yang didapat dalam penelitian memberi manfaat atau kegunaan secara akademik, manfaat dan praktis. Manfaat tersebut juga kegunaan penelitian. Lampiran yang kedua adalah tentang jadwal yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan peneliti. Jadi setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal tersebut berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan. Seperti contoh, penggunaan waktu pelaksanaan pada bulan Februari itu persiapannya proposal apa saja, pengurusan perizinannya itu bagaimana, inventarisasi data primernya bagaimana, inventarisasi data sekundernya itu bagaimana, dan evaluasi dan analisisnya itu bagaimana. Terus penyusunan skripsinya itu bagaimana. Dan terus di sini lampiran ketiga membahas tentang rancangan anggaran biaya, anggaran dana. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dengan pendukungnya. Tingkat risiko kegiatan dilakukan jarak tempat peneliti dan pendukungnya. Tingkat risiko kegiatan dilakukan jarak tempat peneliti dengan tempat tinggal peneliti serta lamanya penelitian dilakukan. Biaya penelitian pada umumnya adalah 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat transport, sewa alat-alat komputer, atau semua biaya yang diperlukan perlu diurai secara rinci. Jadi anggaran dana ini tidak hanya kita mengeluarkan uang segini tidak ditulis, tapi harus ditulis apa saja yang diperlukan pada anggaran dana ini, harus jelas untuk mudah agar bisa dipahami oleh orang lain. Dan lampiran yang keempat adalah tabel statistik. Tabel adalah penyajian dalam data ke dalam bentuk kolom-kolom untuk mempermudah pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa angka dan frekuensi. Untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu mengurutkan data yang tersedia dari bilangan terkecil hingga ke terbesar. Statistik berguna untuk dapat menyusun sebuah laporan yang berisikan data kuantitatif yang sangat ringkas, jelas, dan juga teratur. Statistik berguna untuk dapat menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu keputusan dengan cara yang baik dan benar. Mungkin
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.